Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dayani dengan NIM 2102110019. Di sini dengan dosen pengampu saya Ibu Bunga Cintia Utami, SIPME. Terima kasih kepada Ibu telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi terkait ekonomi makro. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi makro, yaitu definisi kebijakan makro. Nah, kebijakan makro ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang di dalamnya mencakup semua aspek ekonomi tingkat nasional. Nah, yang kedua ini kebijakan yang pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Nah, definisi kebijakan ekonomi makro. Selain itu ada juga instrumen kebijakan ekonomi makro. Nah, instrumen kebijakan ekonomi makro ini adapun bentuk-bentuk kebijakan ekonominya yang akan dilakukan oleh negara sangat tergantung pada tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Satu, tujuan-tujuan kebijakan ekonomi makro ini yaitu setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Tujuan-tujuan kebijakan ekonomi ini yaitu dapat dibedakan menjadi 4 aspek berikutnya, yaitu menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Yang ketiga yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Nah, yang keempat, kestabilan nilai tukar. Nilai tukar ini merupakan nilai uang secara eksternal yang tinggi, rendahnya berdampak pada berbagai aspek ekonomi dan sosial lainnya. Nah, yang kedua, bentuk-bentuk kebijakan ekonomi makro. Kebijakan dari segi atau aspek permintaannya atau pengeluaran meliputi, yaitu ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, nah, kebijakan fiskal ini yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Instrumen kebijakan fiskal ini adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Nah, yang kedua, kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini yaitu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter ini dapat digolongkan menjadi 2, yaitu kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan moneter ekspansif ini yaitu adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Nah, yang kedua ini, kebijakan moneter kontraktif ini yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, disebut juga dengan kebijakan uang atau kebijakan uang yang ketat. Nah, kebijakan moneter ini dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain operasi pasar terbuka. Nah, operasi pasar terbuka ini yang dimaksud adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Yang kedua ini fasilitas diskonto. Nah, di mana fasilitas diskonto ini adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Nah, yang ketiga, rasio cadangan wajib.
yaitu rasio cadangan wajib ini yang dikatakan adalah mengatur jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Nah, yang keempat, himbauan moral atau moral persuasion. Himbauan moral ini adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Nah, selain dari instrumen kebijakan ekonomi makro, yaitu tolak ukur stabilitas moneter. Nah, dalam perekonomian beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk menilai kebijakan moneter adalah jumlah uang yang beredar, laju inflasi yang cukup rendah dan terkendali, suku bunga pada tingkat yang wajar, nilai tukar rupiah yang realistis, ekspektasi atau harapan masyarakat terhadap moneter. Nah, masalah dan kesulitan penerapan kebijakan moneter di negara berkembang, itu pemerintah dalam hal ini Bank Sentral harus menggunakan kebijakan moneter untuk mempengaruhi pengeluaran swasta dan masyarakat ke arah yang diinginkan dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Pada waktu resesi dan tingkat pengangguran yang tinggi, pemerintah harus berusaha meningkatkan seluruh pengeluaran masyarakat, antara lain dengan cara meningkatnya penawaran uang dalam masyarakat. Turunnya suku tingkat bunga menimbulkan gairah investasi yang pada akhirnya meningkatkan permintaan agregat dan akhirnya menurunkan tingkat harga dan menaikkan output nasional. Nah, kebijakan moneter ini yang sangat dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah mengurangi tingkat cadangan umum, mengurangi tingkat cadangan minimum. Nah, menurunkan tingkat bunga dan membeli surat-surat berharga dari masyarakat pada masa inflasi dan ekonomi yang memanas. Nah, kebijakan moneter ini dilakukan haruslah berjalan ke arah yang sebaliknya. Nah, dengan demikian salah satu tugas dari kebijakan moneter ini adalah menyediakan pertambahan penawaran uang yang cukup sehingga usaha-usaha pembangunan dapat berjalan lancar. Pada masa terjadi kelebihan permintaan dan inflasi, penawaran uang dalam masyarakat harus dikurangi di negara-negara berkembang, atau kebijakan ini harus mencakup juga kebijakan untuk mempengaruhi penawaran uang tunai dalam masyarakat, yaitu dengan berusaha menarik uang tersebut dari tangan masyarakat sehingga akan menurunkan tingkat pengeluarannya. Cara yang dapat ditempuh dengan menarik uang tersebut ke dalam sistem perbankan, yaitu misalnya dengan cara memberikan bunga yang tinggi kepada nasabah deposito berjangka. Nah, kebijakan ekonomi makro yang dilakukan Indonesia di masa pandemi. Nah, pada saat ini kan penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Penyakit COVID-19 ini telah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia. Nah, dampaknya terhadap ekonomi ini diperkirakan akan besar dan dapat menyebabkan perekonomian suatu negara terpuruk. Nah, jutaan orang akan jatuh ke dalam jurang kemiskinan karena semakin banyaknya pengangguran akibat dari terhentinya beberapa kegiatan produksi karena kurangnya permintaan yang bisa menstimulasi kegiatan produksi. Nah, virus corona ini telah membuat perekonomian Indonesia terkontraksi. Dampak virus corona ini yaitu nampaknya berimbas pada semua sektor, terutama pariwisata dan sektor-sektor lainnya.
Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan. Penyebab dari penurunnya pertumbuhan ekonomi ini karena meluasnya persebaran COVID-19 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, jadi virus COVID-19 ini sangat cepat penyebarannya di Indonesia dan memberikan dampak yang cukup besar, dan kegiatan-kegiatan perekonomian di Indonesia ini perubahan inventorinya merupakan penyumbang negatif pertumbuhan terbesar. Nah, hal ini dapat dilihatkan bahwa pandemi telah menekan aktivitas di sektor jasa dan produksi industri. Pengolahan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang positif di Indonesia disebabkan oleh terjadinya peningkatan pada beberapa sektor usaha dengan pertumbuhan yang cukup tinggi pada sektor jasa, keuangan, dan asuransi. Nah, kebijakan moneter dalam pembangunan untuk menangani persoalan-persoalan makroekonomi tersebut, yaitu misal ingin meningkatkan atau mengejar pertumbuhan ekonomi pada suatu tingkat tertentu, yaitu dengan secara teoritis dapat didekati dengan dua cara, yaitu demand management. Pendekatan ini dilakukan pada upaya pengendalian makroekonomi yang bertumpu pada pengelolaan permintaan agregat atau agregat demand. Artinya, demand management ini adalah kebijakan pengendalian makroekonomi yang utama. Nah, yang kedua, supply management. Nah, upaya pengendalian makroekonomi ini dengan pendekatan ini sampai saat ini masih sulit dilakukan karena menyangkut dengan teknologi yang sifatnya jangka panjang. Nah, bagaimana kebijakan ekonomi makro di negara lain di masa pandemi ini? Nah, laju pemulihan ekonomi di tengah pandemi ini global di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang telah terlihat melandai. Setelah terjadi lonjakan tajam di triwulan ketiga, prospek perdagangan di Asia juga tampak telah membaik seiring dengan dimulainya kembali rantai perdagangan yang ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan permintaan di Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi di Asia perlahan telah kembali stabil. Nah, meskipun masih banyak tantangan terhadap tanda-tanda bahwa ekonomi di Asia mulai bangkit kembali yang disebabkan dari keberhasilannya pengelolaan pandemi seperti kembalinya demand di Tiongkok. Kebijakan moneter ini yang akomodatif serta langkah-langkah fiskal yang besar dan tepat untuk mendukung pulihnya sektor konsumen, bisnis, dan sektor keuangan. Meskipun demikian, berpendapat bahwa Indonesia ini masih akan menempuh proses yang panjang dalam hal pengelolaan pandemi dan pemulihan kehidupan masyarakat. Nah, serta juga melihat terhadap beberapa faktor lain seperti dampak pandemi pada ekonomi, pengelolaan dana bantuan, objektivitas Bank Indonesia, pasar keuangan, dan faktor risiko lainnya. Nah, selain itu, beberapa faktor lainnya yang menjadi risiko pemulihan bagi Indonesia adalah penundaan kembalinya aktivitas jika kasus positif COVID-19 ini tidak kunjung mereda, tingginya partisipasi dari investor asing di pasar utang dalam negeri, kesehatan fiskal dan tingkat hutang ini, kesehatan fiskal dan tingkat hutang publik, serta rasio cadangan devisa terhadap pembiayaan eksternal bruto yang relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan regional. Nah, cukup sekian pembahasan materi tentang ekonomi makro. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Alfa Dayani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.